Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalin, nama gue Reynaldi, panggil aja Ray gitu ya. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai 10 essentials atau apa saja yang harus dibawa ketika kita melakukan pendakian atau penjelajahan. Sebelum kita mulai pembahasannya, kalau misalnya teman-teman minta tolong untuk klik subscribe di bawah ini ya. Klik subscribe karena subscribe gratis dan itu membantu banget buat teman. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi menurut NPS atau National Park Service, buat teman-teman yang nggak tahu, National Park Service ini adalah suatu lembaga yang berwenang untuk mengatur taman-taman nasional yang ada di Amerika Utara. Nah, jadi NPS ini adalah lembaga resmi dan dia mengeluarkan 10 essentials gitu ya bahasanya, yaitu alat-alat yang harus dibawa ketika melakukan pendakian. Nah, pertanyaannya kenapa NPS ini mengeluarkan list tersebut? Karena memang untuk melakukan kegiatan tertentu kita harus melakukan peralatan yang tepat, khususnya pendakian gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan peralatan yang tepat, maka udah pasti pendakian akan lebih nyaman dan terasa lebih aman gitu ya ketika kita jalankan. Perlu diingat di sini catatan bahwa peralatan-peralatan yang gue bahas di sini adalah peralatan-peralatan yang umum gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaki atau mengunjungi area-area tertentu yang membutuhkan peralatan khusus, seperti misalkan teman-teman harus ada scramblingnya atau misalkan sedikit wall climbingnya, teman-teman pasti harus mempersiapkan alat-alat lain seperti karabiner dan lain-lainnya gitu ya. Tapi secara garis besar apa yang gue sebutkan di sini adalah alat-alat yang sudah sepatutnya dibawa dalam setiap perjalanan. Nah, apa aja alat-alat itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah navigation atau navigasi. Navigasi ini sendiri fungsinya adalah untuk menentukan arah dari perjalanan kita dan juga melakukan orientasi medan. Navigasi ini sendiri memang peralatannya juga bermacam-macam ya. Ada yang namanya kompas, ada yang namanya peta pun ada peta topografi gitu ya. Ada juga GPS atau Global Positioning System yang portable, yang modernnya. Sedikit catatan, kalau misalnya teman-teman melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang sudah umum dikunjungi oleh orang gitu ya. Dalam artian papan petunjuknya sudah jelas, landmarknya sudah kelihatan, terus juga jalurnya sudah jelas gitu ya. Ada petunjuk arah dan segala macamnya. Sedikit catatan, kalau gue pribadi tidak pernah membawa alat navigasi tersebut kayak kompas maupun peta gitu ya. Karena memang untuk menggunakan kompas dan peta itu sendiri juga kita memerlukan latihan khusus gitu ya. Karena menggunakannya nggak bisa sembarangan gitu. Tapi peralatan navigasi menjadi amat sangat wajib ketika teman-teman mengunjungi atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang bisa dibilang kurang umum dijelajahi oleh orang banyak, seperti itu. Lalu yang kedua adalah sun protection atau proteksi matahari. Nah, kenapa kita perlu proteksi matahari? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya sinar matahari itu mengandung UV ya, atau ultraviolet, baik itu UVA atau UVB, dan paparan sinar tersebut dalam jangka waktu lama itu bisa mengakibatkan bahaya bagi kulit terutama ya. Itu dapat menyebabkan kulit terbakar, bahkan sampai beberapa kasus yang parah itu sampai menyebabkan kanker kulit. Nah, untuk sun protection itu sendiri, teman-teman bisa menggunakan yang namanya sunscreen atau sunblock gitu ya, berupa lotion yang dioleskan ke tubuh dan muka. Teman-teman juga bisa menggunakan aksesoris atau peralatan-peralatan yang dipakai di tubuh seperti topi ataupun kacamata, atau bisa juga menggunakan baju dan lengan panjang. Kalau misalnya untuk leher kita bisa pakai buff atau masker gitu ya. Teman-teman bisa pakai itu untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari. Yang keempat ada yang namanya illumination atau iluminasi, pencahayaan gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau di gunung itu tidak ada sumber listrik ya. Jadi teman-teman pastikan membawa sumber pencahayaan. Nah, sumber pencahayaan ini juga jangan mengandalkan handphone ya, jangan mengandalkan Android atau iPhone teman-teman, karena ya boros jadinya nanti. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan pendakian, maka teman-teman wajib membawa paling tidak center baton atau center yang dipegang gitu ya, atau bisa juga pakai headlamp seperti pada umumnya.
dan juga membawa lentera tenda. Jadi lentera semacam lampu yang dicantolin di ujung tenda ketika kita sudah sampai area camp. Dan teman-teman juga pastikan bahwasanya teman-teman membawa baterai cadangan untuk setiap peralatan tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak bawa baterai cadangan, baterainya habis yang nggak guna juga jadinya kan peralatan-peralatan tersebut. Jadi pastikan selalu bawa baterai cadangan 1 set minimal untuk jaga-jaga kalau misalnya suatu saat baterai yang di center kita itu habis. Selanjutnya ada fire atau api gitu ya. Nah, api ini sendiri memang cukup penting karena yang pertama kita pasti memakai api untuk masak gitu ya. Karena nggak mungkin kita makan bahan-bahan mentah gitu, nggak mungkin ya. Lalu yang kedua sebagai sumber tambahan, sumber kehangatan tambahan bagi tubuh ketika kita di area camp atau ketika diperlukan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa terlalu dingin dan teman-teman bisa bikin api untuk sedikit menghangatkan tubuh. Dan juga yang terakhir kalau misalnya dalam situasi tertentu seperti misalnya situasi darurat gitu ya, teman-teman kesasar atau semacamnya gitu ya, teman-teman bisa menggunakan api sebagai sinyal darurat. Jadi menggunakan asap dari api tersebut bisa menjadi sinyal untuk memberikan tanda bagi teman-teman tim rescue gitu ya. Nah, untuk api ini sendiri, teman-teman pastinya jangan lupa bawa kompor dan juga bawa pemantiknya atau koreknya. Karena beberapa kasus memang, bukan beberapa kasus sih, memang cukup sering terjadi. Jadi kompor-kompor itu yang kita bawa, pemantiknya nggak nyala gitu ya. Jadi pastikan bawa korek, dan teman-teman juga bisa bawa yang namanya fire starter, semacam batang hitam gitu, yang bisa kayak korek gitu ya. Bisa untuk menimbulkan percikan api dan kita taruh di tinder atau semacam serbuk-serbuk gitu yang kering supaya memudahkan api itu muncul. Ya posisi dulu, betul tadi. Oke, lanjut. Nutrisi atau nutrition gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya makanan itu memang kebutuhan mendasar bagi manusia, dan udah pasti kalau misalnya kita mendaki itu kita harus bawa makanan ya dalam tas. Dan untuk makanan sendiri memang karena kita tahu bahwa mendaki adalah aktivitas berat, sehingga makanan yang kita bawa pun harus mencukupi gizi yang kita butuhkan. Nutrisinya juga harus diperhitungkan sehingga kalori dan protein yang kita konsumsi cukup dan mampu membantu tubuh kita menjadi bugar kembali saat melakukan pendakian. Nah, untuk dalam pendakian sendiri itu memang sedikit dilema karena kita harus membawa makanan yang sebaik mungkin, namun beratnya harus ringan mungkin gitu ya. Maka teman-teman, kalau misalnya gue pribadi itu lebih memilih untuk membawa makanan yang pada saat mendaki kita tinggal seduh aja gitu, seperti oatmeal atau daging kering, atau misalkan juga yang populernya biasanya itu bawa aja orek tempe atau teri gitu ya, teri kacang gitu, sehingga selain ringan nilai gizinya juga cukup dan tahan lama gitu ya. Karena kalau misalnya kita bawa bahan-bahan mentah lain, takutnya saat nanti nyampe area camp udah keburu basi gitu ya. Terus juga satu tips untuk teman-teman semua, mungkin ini banyak yang sudah membawa mie instan gitu ya, mengandalkan mie instan sebagai makanan utama ketika kita melakukan pendakian. Nah, saran gue pribadi adalah sebenarnya nggak apa-apa bawa mie instan gitu ya, asal jangan tiap makannya mie instan gitu, karena lama-lama makan instan perut kita keriting juga jadinya gitu kan. Jadi teman-teman, bawa mie instan silahkan, tapi cukup 1 kali atau 2 kali makan, 2 kali konsumsi gitu ya. Selebihnya bawa makanan-makanan yang tidak berpengawet buatan lah gitu. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya teman-teman nggak biasa makan oatmeal, nggak apa-apa bawa beras, tapi ya resikonya lebih ribet masaknya gitu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan satu lagi, teman-teman pastikan dalam setiap perjalanan itu membawa jumlah makanan melebihi 1 hari dari estimasi perjalanan, karena kita nggak pernah tahu ya di gunung itu akan ada kejadian apa. Bisa jadi nanti di area camp itu terjadi hujan badai sehingga kita nggak bisa kemana-mana, cuma bisa duduk di tenda,
sampai seharian gitu ya, sehingga kalau misalnya terjadi keadaan seperti itu maka kita masih punya suplai makanan gitu ya. Lalu hydration atau hidrasi. Nah, ini juga salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia ya, karena kalau misalnya orang kurang air pastinya akan mengalami dehidrasi, dan dehidrasi itu buntutnya bisa panjang, bisa konsentrasi hilang, badan jadi lemes gitu, terus juga bisa jadi sakit malah badan gitu kan. Jadi teman-teman pastikan selama melakukan pendakian itu membawa air yang cukup ya, dan minum juga yang cukup ya. Pisahkan antara air yang buat minum dan buat masak gitu nanti di camp area ya. Lalu juga nih sedikit tips buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendaki di area yang sekiranya sumber air di jalur pendakiannya, maka teman-teman bisa menggunakan air tersebut untuk konsumsi ya. Tapi yang jelas teman-teman membutuhkan water treatment. Jadi water treatment itu sendiri ada beberapa jenis, dan teman-teman mau sebersih apapun air yang ada di gunung itu, teman-teman pastikan melakukan treatment terhadap water tersebut, karena kita nggak pernah tahu, secara kasat mata mungkin airnya bersih, tapi ternyata dalamnya ada bakteri-bakteri atau virus, mikroba lain yang kita nggak tahu, nggak kelihatan mata gitu. Jadi seminimal mungkin pastikan sebelum dikonsumsi airnya itu teman-teman rebus dulu, paling tidak sekitar 20 detik dia mendidih, baru konsumsi air tersebut. Tapi misalnya teman-teman modal dikit, teman-teman bisa beli water treatment system sendiri, seperti water filter gitu ya, yang bentuknya pompa atau sedotan, sehingga lebih aman gitu, dan lebih nggak perlu repot-repot masang air lagi buat pakai minum. Lalu yang selanjutnya adalah shelter. Shelter ini sendiri fungsinya adalah tempat kita untuk berlindung dari cuaca, dan juga tempat kita beristirahat ketika kita nyampe camp area gitu ya. Yang populer di Indonesia ini memang tipe shelter adalah tenda. Padahal tipe-tipe shelter itu sendiri nggak cuma tenda, ada beberapa macam lain seperti flat sheet atau bisa juga tarp tent gitu ya. Jadi tenda yang nggak pakai frame, tapi framenya pakai trekking pole, bisa juga pakai BV atau bisa juga pakai hammock. Jadi macam-macam. Nah, untuk shelternya sendiri pastikan teman-teman sesuaikan dengan kenyamanan dan juga kemampuan serta kelompok gitu ya. Kelompok pendakian, kalau misalnya mendaki berkelompok. Dan juga pastikan teman-teman bawa emergency shelter itu berupa poncho atau misalkan thermal BV gitu ya. Karena kalau misalkan dalam tendanya ternyata kita udah pakai sleeping bag masih dingin, kita bisa pakai thermal BV untuk menghangatkan tubuh. Dan juga poncho itu berjaga-jaga kalau misalnya memang ada kebocoran di tenda atau flashing yang kita pakai. Lalu selanjutnya adalah first aid atau P3K. Wajib bawa P3K, karena kita nggak pernah tahu akan ada kejadian apa. Bahkan kalau misalnya di gunung itu sedikit kecelakaan kecil pun akan menimbulkan efek yang panjang gitu. Misalkan teman-teman kakinya 2 jam mendaki, kakinya sakit-sakit gitu ya karena lecet. Nah, itu pastikan di P3K yang teman-teman bawa plester gitu ya, untuk menutupi kaki yang lecet itu. Karena kalau misalnya nggak ditutup, itu nanti malah jadi blister gitu ya, atau nanti jadi melindung gede gitu kakinya, mengisi air, dan itu jadi sarang bakteri lah intinya kalau misalnya suatu saat pecah gitu ya. Intinya P3K itu selalu bawa, dan pastikan juga semua yang ada dalam tempat P3K-nya itu masa kadaluarsanya belum lewat gitu ya. Dan sesuaikan juga isi kotak P3K itu dengan keperluan teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya penyakit tertentu, pastinya tetap harus bawa obat tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir, dan ini sering dilupakan sama orang, repair kit sama toolsnya. Jadi repair kit sama tools ini berguna kalau misalkan suatu saat ada peralatan-peralatan kita yang rusak dan butuh perbaikan, kita bisa perbaiki secara minimal supaya peralatan tersebut dapat berfungsi kembali walaupun tidak maksimal gitu ya. Contoh misalkan teman-teman bawa tenda, terus tendanya patah framenya, teman-teman bisa gunakan isolasi gitu ya.
Lalu kalau misalkan di tendanya ada yang bolong, teman-teman bisa pakai patch gitu atau plastik, tutupin pakai ponco yang tadi di bawah supaya nggak tembus air masuk ke dalam tenda. Nah, paling nggak teman-teman bawa yang namanya multi tools sama isolasi, dan di bawahnya bisa dililitin ke botol, atau kalau misalnya mau muat ya bawa aja semuanya gitu ya. Oke, itu aja mengenai 10 essentials atau hal-hal yang harus dibawa ketika kita mendaki gunung. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas mengenai apa yang tadi gue bahas, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang disanggah gitu, silakan komen juga. Jangan lupa subscribe kalau belum, itu membantu banget. Terima kasih buat udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.